Eropa buang energi Rusia. Kesepakatan 750 miliar dolar dengan Amerika Serikat bikin dunia gembar. Jerman jadi ancaman baru Rusia, siap bikin bom nuklir dan bunuh pasukan Putin. Iran siap perang besar, ancaman hantam Israel dan Amerika Serikat gegerkan dunia. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, Uni Eropa tinggalkan energi Rusia dan beralih ke Amerika Serikat dengan kesepakatan senilai 750 miliar dolar. Langkah ini memperkuat aliansi Barat, melemahkan Rusia, dan berpotensi memicu ketegangan geopolitik serta lonjakan harga energi global. Uni Eropa resmi berbalik arah. Energi dari Rusia dulu sumber utama pasokan Eropa kini ditinggalkan. Dan penggantinya, Amerika Serikat, dengan nilai transaksi fantastis mencapai 750 miliar dolar AS. Apa dampaknya bagi geopolitik global? Dan bagaimana reaksi Rusia? Simak selengkapnya dalam video ini. Selama puluhan tahun, negara-negara Eropa bergantung pada gas dan minyak Rusia. Namun, perang di Ukraina mengubah segalanya. Blokade, sanksi, dan ketegangan geopolitik membuat Uni Eropa mencari jalur alternatif. Ketergantungan pada energi Rusia tak lagi dianggap aman, dan kini saatnya mencari mitra baru yang lebih stabil secara politik. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengumumkan bahwa Uni Eropa akan membeli energi dalam jumlah signifikan dari Amerika Serikat. Nilainya tak main-main, sekitar 750 miliar dolar AS dalam waktu 3 tahun. Kami ingin sepenuhnya menyingkirkan bahan bakar fosil Rusia, katanya. UE akan membeli LNG, liquefied natural gas, minyak bumi, hingga bahan bakar nuklir dari Amerika. Hal ini disebut sebagai upaya untuk mendiversifikasi pasokan energi dan meningkatkan ketahanan energi kawasan. Tapi kesepakatan ini tak hanya soal energi. Presiden AS Donald Trump juga mengumumkan perjanjian dagang baru dengan Uni Eropa. Di dalamnya, terdapat tarif impor baru sebesar 15%, menggantikan tarif lama seperti 25% untuk sektor otomotif. Trump juga mengklaim bahwa Eropa akan berinvestasi di AS sebesar 600 miliar dolar, dan bersedia membeli peralatan militer dalam jumlah besar. Ini bukan sekadar kerjasama ekonomi, tapi bagian dari strategi geopolitik jangka panjang Washington. Pertanyaannya, bagaimana dampaknya bagi dunia? Bagi Rusia, ini adalah pukulan telak. Pasar utama mereka Eropa mulai lepas satu persatu. Bagi Cina, ini jadi sinyal bahwa dunia makin terpecah dalam 2 blok energi besar, Barat dan Timur. Bagi negara berkembang, harga energi bisa jadi makin mahal karena persaingan makin ketat dan pasar menjadi lebih terbatas. Namun, ada sejumlah pertanyaan besar. Apakah LNG dari AS benar-benar lebih ramah lingkungan? Bagaimana dengan komitmen Uni Eropa terhadap energi hijau? Apakah pembelian peralatan militer termasuk bentuk tekanan politik terhadap negara-negara anggota? Banyak analis memperingatkan bahwa langkah ini bisa memicu perlombaan energi global yang tak kalah panas dibandingkan Perang Dingin dulu. Kesepakatan 750 miliar dolar ini bisa jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah hubungan transatlantik. Tapi di balik itu, ada dampak strategis yang lebih dalam, perebutan pengaruh antara AS dan Rusia dengan energi sebagai senjatanya. Apa menurut kalian Eropa benar-benar bisa mandiri dari energi Rusia? Apakah ini awal dari era baru dominasi energi AS di dunia? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten geopolitik mendalam lainnya. Ketegangan Jerman-Rusia memuncak, memicu kekhawatiran akan konfrontasi langsung. Jerman kini lebih agresif secara militer, bahkan disebut mampu membuat senjata nuklir. Situasi ini memunculkan bayang-bayang Perang Dunia III di tengah memanasnya hubungan NATO-Rusia. Apakah kita sedang menyaksikan kebangkitan militer Jerman yang berujung pada konfrontasi langsung dengan Rusia? Pernyataan terbaru dari pejabat tinggi Jerman dan Rusia menunjukkan bahwa ketegangan antara kedua negara ini telah memasuki fase paling berbahaya sejak Perang Dunia Kedua. Ditambah lagi, isu bom nuklir kini bukan sekadar fiksi. Inilah perkembangan mengerikan dari panggung geopolitik dunia yang bisa saja menjadi awal dari Perang Dunia III. Hubungan antara Rusia dan NATO terus memanas. Namun kali ini, sorotan tertuju pada Jerman,
negara yang selama puluhan tahun mencoba menjaga sikap moderat sejak trauma Perang Dunia. Tapi kini, Berlin tampaknya mulai berubah. Pernyataan keras datang dari Kremlin. Juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov, mengatakan dengan tegas bahwa Jerman telah menjadi ancaman serius bagi Rusia. Bukan sembarang tuduhan, ini adalah sinyal bahwa Moskow menilai kebijakan militer Jerman tak lagi bersifat defensif. Apa yang membuat Rusia begitu gusar? Jawabannya ada pada Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius. Dalam wawancara eksklusif dengan Financial Times, Pistorius mengatakan bahwa pasukan Jerman siap membunuh tentara Rusia jika situasi perang meledak. Jika pencegahan tidak berhasil dan Rusia menyerang, apakah itu akan terjadi? Ya, ucap Pistorius tegas. Ia bahkan menyarankan wartawan untuk pergi ke Vilnius, ibu kota Lituania, dan bertemu langsung dengan pasukan Jerman yang ditempatkan di sana. Mereka tahu betul tugas mereka, kata Pistorius. Pernyataan ini jelas bukan basa-basi. Jerman saat ini telah menjadi salah satu pemasok senjata terbesar untuk Ukraina. Langkah yang bagi Rusia dianggap memperpanjang konflik dan memperdalam luka geopolitik Eropa Timur. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya soal kesiapan tempur Jerman, tetapi potensi negara ini untuk membangun senjata nuklirnya sendiri. Pernyataan mengejutkan datang dari Rafael Grossi, Kepala Lembaga Nuklir PBB, IAEA. Dalam wawancara yang dikutip oleh media Russia Today, Grossi menyebut bahwa Jerman memiliki kemampuan untuk membuat bom nuklir hanya dalam hitungan bulan. Bayangkan itu, negara yang selama ini dikenal sebagai kekuatan ekonomi Eropa, bisa berubah menjadi negara bersenjata nuklir dalam waktu singkat. Meski Grossi menyebut ini sebagai asumsi hipotetis, tetap saja hal ini memicu kecemasan di banyak pihak. Kenapa isu ini tiba-tiba muncul? Karena sejumlah negara Eropa anggota NATO mulai meragukan efektivitas payung nuklir Amerika Serikat. Dalam beberapa forum NATO, muncul wacana agar Eropa punya sistem pencegah sendiri, entah itu dengan memanfaatkan nuklir Inggris atau Prancis, atau membangun sistem sendiri yang bisa melibatkan Jerman. Dengan kekuatan ekonomi terbesar di Uni Eropa dan kemajuan teknologi luar biasa, Jerman jelas kandidat ideal untuk itu. Tapi tentu saja, keputusan semacam ini akan mengguncang tatanan keamanan global. Bagaimana dengan Rusia? Moskow terus membantah bahwa mereka adalah ancaman langsung bagi Eropa. Tapi pada saat yang sama, Rusia juga memperkuat pertahanan mereka secara masif, termasuk dengan pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah barat mereka. Sementara itu, Kremlin menuduh para pejabat barat sengaja memprovokasi ketegangan untuk membenarkan peningkatan anggaran militer dan mengalihkan perhatian rakyat dari persoalan domestik seperti inflasi dan kemiskinan. Apakah ini hanya adu gerta atau benar-benar menuju konflik terbuka? Yang jelas, retorika di antara pejabat tinggi kedua negara kini makin brutal. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada Ukraina, tetapi juga pada negara-negara perbatasan NATO di Eropa Timur seperti Polandia, Lituania, dan Estonia. Bahkan sejumlah analis mengkhawatirkan bahwa kita sedang berada di pra-perang dingin baru, atau lebih tepatnya, Perang Dingin 2.0. Hanya saja kali ini, ancaman nuklir benar-benar berada di ambang pintu Eropa Tengah. Kesimpulannya, Jerman kini bukan lagi sekadar kekuatan ekonomi, tapi bisa jadi kekuatan militer nuklir baru. Rusia tidak tinggal diam, mereka menganggap Jerman sebagai ancaman serius dan bersiap menanggapinya. NATO terbelah antara ketergantungan pada AS dan keinginan untuk membentuk kekuatan nuklir Eropa mandiri. Pertanyaannya, apakah dunia benar-benar siap jika Jerman mulai membangun senjata nuklirnya sendiri? Atau, kita sedang menyaksikan babak baru yang akan mengubah sejarah dunia sekali lagi? Jika Anda merasa dunia semakin tidak aman, Anda tidak sendirian. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis terbaru soal geopolitik global, militer, dan ancaman perang modern. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Jerman sebaiknya punya bom nuklir atau justru ini akan membawa bencana baru bagi dunia? Iran mengancam akan menyerang jantung Israel, memicu kekhawatiran perang besar di Timur Tengah. Ketegangan memuncak di tengah konflik nuklir, balas dendam militer, dan dukungan Rusia terhadap Iran. Situasi makin tidak terkendali dengan resiko konfrontasi regional meluas. Dunia kembali berada di ambang perang besar. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengirimkan sinyal keras ke Israel dan Amerika Serikat, "Kami siap menyerang jantung Israel." Bukan cuma gertakan, ini muncul di tengah ketegangan nuklir, rudal balasan, dan upaya pembunuhan elit politik Iran. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah Timur Tengah benar-benar menuju perang besar?
Presiden Iran Masoud Pezeshkian baru saja membuat pernyataan yang menggemparkan. Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, ia mengatakan dengan gamblang bahwa Iran sepenuhnya siap menghadapi serangan Israel. Angkatan bersenjata kami siap menyerang jauh ke dalam wilayah Israel kembali, tegasnya. Pernyataan ini muncul hanya sebulan setelah konflik bersenjata 12 hari yang menewaskan lebih dari 900 warga sipil di Iran dan 28 orang di Israel. Meskipun ada gencatan senjata sejak 24 Juni, Pezeshkian menyebutnya rapuh dan tidak bisa diandalkan. Sebelumnya menyerang fasilitas nuklir Iran. Tapi menurut Iran, kerusakan yang ditimbulkan tidak seburuk yang diklaim Washington. Pezeshkian juga mengklaim bahwa tujuan Israel untuk menghabisi hierarki kepemimpinan Iran telah gagal total. Mereka menyakiti kami pun membalas keras, jauh ke dalam wilayah mereka. Tapi mereka menyembunyikan kerugiannya, ujarnya. Iran juga menegaskan, program nuklir mereka tidak akan berhenti. Bahkan setelah tekanan bertubi-tubi dari Barat. Pezeshkian berkata, kami setuju bahwa Iran tak boleh memiliki senjata nuklir. Tapi kemampuan nuklir kami tidak bisa dihancurkan karena ada di benak para ilmuwan kami. Sikap ini senada dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang dalam wawancara dengan Fox News mengatakan bahwa Iran bersedia bernegosiasi, tapi hanya jika sanksi ekonomi dicabut dan program nuklirnya diakui damai. Yang tak kalah mengejutkan, Pezeshkian juga mengaku selamat dari upaya pembunuhan yang terjadi pada 15 Juni, saat pertemuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Menurutnya, upaya ini didalangi oleh Israel dan bertujuan mengguncang stabilitas politik Iran. Selain itu, dukungan terbuka dari Rusia terhadap Iran memperkuat asumsi bahwa blok anti-Barat kini makin solid. Dalam foto-foto terbaru, Pezeshkian terlihat bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow menandatangani dokumen strategis. Iran juga menegaskan bahwa serangan rudal ke pangkalan Al-Udeid di Qatar bukan ditujukan ke Qatar, tapi ke Amerika Serikat. Pezeshkian bahkan langsung menghubungi Emir Qatar untuk menjelaskan bahwa niat Iran tetap bersahabat terhadap negara tetangganya. Kami tidak pernah bermusuhan dengan Qatar, target kami adalah militer AS yang membombardir kami dari wilayah itu, ujarnya. Iran bersikap semakin berani. Israel pun tampaknya tidak akan diam. Amerika Serikat masih terus terlibat. Timur Tengah kini berada dalam fase yang bisa memicu perang besar kapan saja. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 selanjutnya.